Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast UNBL edisi Ramadan. Kali ini kita bersama dengan Bapak Abdul Aziz Muslim. Selamat datang Bapak. Pada episode kali ini kita akan bertanya bersama Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan bersama Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya bagaimana? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Tarawih tiap malam? Alhamdulillah. Sahurnya makan apa Pak biasanya? Ya variasi lah, macam-macam. Variasi ya. Ya biasanya kalau sahur itu kita makannya itu makan makanan tradisional aja lah, nggak berat-berat. Ya mungkin nasi sama ikan kering ya biasanya ya. Ya intinya tidak memberatkan dalam pembuatannya dan juga ketika dimakan pun tidak memberatkan tubuh. Iya. Supaya ketika setelah sahur nanti tidak memberatkan mata menjadi mengantuk. Iya, agar juga dapat melancarkan ibadah setelah sahur. Setelah sahurnya. Iya. Ya, jadwal buka puasa bersama sudah padat ya? Alhamdulillah padat. Alhamdulillah. Iya. Oke. Pada episode kali ini Bapak ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial Instagram kemahasiswaan.unbl. Iya. Sama juga ada pertanyaan titipan dari tim kreatif podcast UNBL. Jadi izin Bapak langsung saja pertanyaannya boleh membacakan. Siap. Bagaimana cara menahan emosi di bulan Ramadan apabila ada orang berbuat salah? Nah, sama ini Pak, pertanyaannya mengenai emosi dan sabar juga Pak ya. Boleh Bapak langsung dijawab. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi ya. Intinya gini, dalam berpuasa itu kita dilatih untuk menahan. Ya. Kalau hanya menahan saja itu sulit. Makanya, kalau kita beribadah puasa itu, kita lihat ganjaran apa yang Allah berikan. Nah, ketika kita mengetahui ganjaran yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan di dalam ibadah puasa itu, kita pasti betul-betul akan menjaga kualitas puasa kita. Makanya kata saya tadi yang pertanyaan kedua ya, jadikanlah puasa sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Ketika kita butuh pada puasa, berarti kita tahu di balik puasa itu ada keistimewaan yang tak terhingga nilainya. Ya. Seperti ini saja lebih mudahnya. Jadi dalam ibadah puasa itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah membagi 3 ya. Karena puasa itu kadang 29 hari, kadang 30 hari ya. Tergantung hilal. Karena puasa itu melihat hilal ya. Paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maka puasa. Artinya kita harus mengetahui itu bulan sudah masuk di bulan Ramadan atau tidak. Sudah masuk di bulan Syawal atau belum ya. Karena kita harus melihat itu. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW, Allah membagi bulan Ramadan itu pada 3 bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. 10 hari pertama kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan turunkan rahmatnya. Semua rahmat Allah turunkan di 10 hari pertama. Masuk 10 hari kedua, yaitu pertengahan, itu Allah menurunkan ampunan. Ya. Allah turunkan itu ampunan. Di 10 hari ketiga, Allah akan membebaskan siapapun namanya yang ditulis dalam mahfuz sebagai calon api neraka akan dihapus. Nah, tapi tentu kita tidak bisa milih. Misalnya gini, oh kalau kayak gitu saya mau yang di 10 hari terakhir aja biar bebas dari neraka. Nggak ada. Ya. Harus ketiga-tiganya kita dapatkan. Ketika rahmat kita dapatkan, Allah mengampuni. Ketika Allah mengampuni, Allah hapuskan takdir neraka kita. Itu caranya. Jadi kita pahami itu. Dari hari pertama kita betul-betul puasa. Ketika orang ngajak marah, kita tahu puasa ini akan nanti di akhir. Makanya kan setiap di hari raya itu kita bilangnya Idul Fitri, hari kemenangan. Menang bagi kita yang bisa melawan emosi, yang bisa melawan hawa nafsu, yang bisa melawan syahwat, yang bisa meninggalkan seluruh maksiat-maksiat. Menang. Jadi bukan orang yang Idul Fitri itu semuanya dapat. Ya. Ini orang yang suka berjudi, mohon maaf. Di bulan Ramadan misalnya ya, atau misalnya mencaci maki, apalagi sampai memfitnah, menggibah, seperti itu. Apakah dia dapat Idul Fitri? Enggak. Jangan salah paham, orang yang dapat kemenangan tuh nggak semua orang yang berpuasa, ya. Maksudnya gini, yang dapat kemenangan tuh bukan orang yang berpuasa tapi juga melakukan keburukan, tapi orang yang mendapatkan kemenangan itu orang-orang yang betul-betul menjaga kualitas puasanya. Karena mengetahui betul yang pertama 10 hari pertama itu rahmat Allah kita dapatkan. Ketika rahmat Allah kita dapatkan, ampunan Allah datang kepada kita.
Karena rahmat itu kasih sayang. Ketika kita dapat kasih sayang Allah Ta'ala, pasti Allah akan mengampuni kita. Ketika Allah mengampuni kita, apa yang kita dapatkan? Surga. Nama kita yang awalnya tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai calon penghuni neraka, karena kita mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunan Allah, otomatis itu akan dihapuskan. Ketika kita mendapatkan itu, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Nah, untuk memastikan kita dapat atau tidak, kembali lagi kepada kita. Setelah bulan puasa, apakah kita berubah? Atau kembali kepada yang jahat? Mohon maaf. Atau kembali kepada yang sisi negatif kita? Nah, jadi jangan jadikan puasa ini, bulan ibadah. Akhirnya nanti ibadah yang tekun cuma di bulan puasa. Di puasa aja. Ya? Ibadah puasa, saat bulan puasa aja kita betul-betul jadi manusia yang baik. Tapi setelah selesai puasa, kembali lagi jadi bejat, nauzubillah. Nah, ini harus kita jaga. Ya. Nah, jadi ketika kita bisa memahami nilai puasa itu seperti apa, otomatis ketika orang ingin mengajak, mohon maaf, berantem atau mengundang emosi, sebagaimana yang dikatakan Nabi, katakan kepada mereka, ini so'im. Apakah dibilang riya? Enggak. Enggak ada orang yang ketika mengatakan aku puasa itu dibilang riya, enggak. Ya. Itu enggak ada dibilang riya. Karena saat itu kita ingin menyadarkan lawan bicara kita dan juga ingin menyadarkan kita bahwa kita sedang berpuasa. Dan kalau kita sudah tahu betul makna dari puasa, insya Allah kita akan jaga betul kualitas puasa kita. Rugi kalau kita cuman gak makan, gak minum tapi gak dapat apa-apa, ya kan? Rugi. Jadi ketika kita paham betul nilai puasa seperti apa, ada orang mengundang emosi kita, kita katakan kepada mereka, faqul lahu inni shaim. Ya, ini shaim, saya berpuasa. Kalau orangnya ngajak kelahi juga tetap misalnya ya, katakan kepada diri sendiri bahwasan saya puasa, tinggalkan, jangan dilawan. Tinggalkan, gak ada faedahnya ngelawan orang yang ngajak kita berantem, itu gak ada faedahnya. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan lain pun ada orang ngajak kita berantem, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, bikin rugi aja. Jadi kita, itu intinya ya, pahami betul nilai kualitas hasil daripada puasa itu kita pahami. Kalau kita sudah memahami, pasti kita akan menjaga kualitas puasa kita. Di saat orang ingin mengundang emosi kita, kita paham betul bahwasanya kita puasa. Kalau perlu kita sampaikan kepada orang, ini shaim, saya puasa. Untung-untung dia yang berpuasa juga saat itu langsung sadar. Sadar. Ya. Kalau dia tidak sadar, paling tidak kita yang sadar kalau kita puasa. Ini nih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Intinya kita harus memahami dulu apa sih arti puasa itu terlebih dahulu ya. Betul. Ya. Baik Bapak. Di sini ada yang bertanya Pak, apa saja sih hal yang membatalkan puasa? Boleh Bapak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wasallam. Baik, puasa adalah ibadah yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kerjakan selama setahun itu 1 bulan. Ya. Tentu setiap ibadah itu ada beberapa hal yang bisa membatalkan nilai ibadahnya. Ya. Tapi ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah lain. Kalau kita sholat, saat kita tahu kita batal sholat, kita wajib membatalkannya. Atau kita wajib mengulangnya. Ya. Atau ibadah-ibadah yang lainnya ketika kita tahu itu batal, maka kita harus mengulang. Nah, beda dengan puasa. Ya. Jadi ada beberapa kategori batal puasa itu yang memang boleh makan. Ada juga yang batal puasa itu nilainya batal, tapi dia tetap wajib melanjutkan puasanya, tapi nggak dapat pahala. Ya. Nah, tentu ada beberapa hal yang dapat membatalkan nilai ibadah puasa kita, yang sama-sama sudah kita ketahui bersama. Tentu makan dan minum itu pasti membatalkan puasa. Ya. Dan dimulai bisa membatalkannya puasa itu saat azan subuh. Ya, azan subuh itu sudah masuk waktu imsak, waktu menahan. Jadi saat orang Allahu Akbar, azan subuh, ingat ya, azan subuh, bukan azan yang lain. Karena nanti dikira azan zuhur, azan asar, makan terus nanti, belum azan subuh, padahal sudah masuk zuhur ya. Jadi azan subuh, azan orang Allahu Akbar, di situ mulai kita puasa. Maka berlakulah seluruh larangan-larangan yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, mau dari segi nilai atau segi syarat. Yang dapat membatalkan kita secara keseluruhan, artinya akhirnya diperbolehkan makan, ya. Itu yang pertama, ketika kita sengaja memakan makanan, ya.
artinya kita berbuka, Sengaja. itu batal puasa kita, dan nilainya juga tidak ada, ya. Dan kita dapat dosa karena kita tahu membatalkan puasa itu tidak boleh, ya. Tapi ada hal-hal yang ketika kita membatalkan kita nggak dosa, ya. Contoh, saat itu kita sakit perut dan tidak bisa lagi ditolong kecuali kita mengkonsumsi obat, ya. Otomatis kita batal puasa dong, ya kan? Batal puasa. Setelah itu boleh makan dan kita tidak dosa, ya. Tapi kalau tidak ada uzur, kita sengaja membatalkannya, kita sudah batal puasa, dosa lagi. Ya. Tapi ada hal-hal yang membuat puasa kita batal, tapi kita wajib melanjutkan, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Salah satunya adalah sengaja atau tidak sengaja kita membicarakan aib orang lain, atau dalam hal ini sering kita kenal dengan sebutan ghibah, ya. Sengaja atau tidak sengaja kita menggibah, maka nilai ibadah kita hilang. Tapi tetap wajib kita itu berpuasanya. Cuman secara nilai ibadah nggak ada lagi. Kemudian kita terundang atau termakan emosi kita, meluap-luap kita amarah kita, sampai kita tidak lagi kenal dengan sekeliling kita. Yang lain kita marahi dan lain-lain kita marahi, padahal nggak ada kaitannya dengan kita, ya. Nah, itu juga membatalkan nilai ibadah puasa kita. Tapi apakah boleh makan? Enggak. Tetap wajib kita berpuasa. Nah, itu dalam arti itu orang yang puasa itu bisa saja nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Seharian dia tidak makan, seharian tidak minum, tapi nggak ada nilainya puasanya. Karena tadi tidak bisa menjaga emosi, tidak bisa menjaga hal-hal yang berbau gibah. Atau juga yang dapat membatalkan nilai ibadah puasa kita itu kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Mungkin kita selama ini sering, ya, mohon maaf, keluar itu kebun binatang keluar semua di mulut kita, ya. Mau itu secara sengaja atau tidak sengaja, ya. Karena itu kadang-kadang kita terbawa emosi, semua kata-kata itu keluar, ya. Karena ingin meluapkan amarah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW itu marah itu nggak bagus. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la taktub fardada mirrorun qala la taktub. Nabi mengulang-ulang kepada sahabat, jangan marah. Marah itu nggak boleh. Tapi memang ada tempatnya marah itu. Tapi nggak boleh di setiap sesuatu kita marah. Ya, nanti itu yang terjadi. Karena sering kita marah, akhirnya mulut kita ini keluar yang tidak pantas. Ya, nggak usah dicontohkan lah. Saya lagi puasa masalahnya. Nanti kalau dicontohkan bisa hilang nilai ibadahnya, ya kan. Keluar itu semua kata-kata yang tidak baik, itu bisa membatalkan puasa juga, ya. Dan juga yang bisa membatalkan nilai ibadah puasa kita, bercanda yang berlebihan. Bercanda boleh, tapi kalau berlebihan nggak boleh. Contoh berlebihan itu apa? Saking serunya kita bercanda sampai kita memaki orang, atau bahkan sampai menumbuhkan permusuhan. Itu tentu pasti membatalkan ibadah puasa kita itu. Puasanya tetap jalan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi kita seharian nggak dapat apa-apa. Itu yang membuat kita rugi nantinya. Jadi hindari itu. Yang pertama, ya, makan minum itu pasti harus kita hindari sudah, karena itu pasti akan membatalkan ibadah puasa kita. Dan itu kita insya Allah bisa menjaganya, ya. Tapi yang sulit kita menjaganya adalah saat kita tidak bersama siapa-siapa. Sendirian, ya. Makanya ibadah puasa ini ibadah antara kamu dengan Tuhanmu saja, karena Allah yang tahu kita puasa atau enggak, ya. Mungkin di saat Ramadan itu orang kiranya kita puasa, padahal di belakang kita baru makan misalnya, ya kan? Ini namanya menipu orang, ya. Kita bilangnya puasa padahal perut kenyang, ya. Tapi kalau makannya nggak sengaja itu aman. Misal, ya, beli gorengan. Ada orang jual gorengan ini sudah mau buka, biasanya itu mulai buka kayak warung-warung, ya. Gorengan segala macam buka. Makan kalian habis sudah 1 atau bahkan 2 biji, ya. Kemudian tambah minum, ya kan? Nah, ternyata setelah kalian minum, ya, tapi masih ada di mulutnya air minum nih, ada yang negor, nggak puasa kah kamu aja? Saat kamu ingat kalau kamu sedang berpuasa itu jangan ditelan, buang. Kalau kamu telan batal puasanya, ya, batal. Nah, tapi kalau lupa atau tidak ingat tadi itu rezeki namanya, ya, rezeki yang Allah berikan. Itu bisa saja terjadi, misal kecapean, saking capeknya nggak bisa lagi berpikir jernih, pengennya es ini misalnya, ya. Terus lupa kalau kita puasa. Udah, kalau memang lupa nggak apa-apa, tapi kalau disengaja ya batal. Makanya kan sengaja atau tidak sengaja itu kamu saja yang tahu dengan Tuhan. Misalnya saya nih sama Bapak Edes, ya,
Saya bilangnya nggak sengaja. Bisa saja beliau percaya, padahal dalam hati saya sengaja karena saya lapar misalnya kan. Nah, itu antara kita dengan Allah saja. Nah, itu tidak batal kalau tidak sengaja, kalau sengaja kita batal. Terus juga yang harus kita hindari tadi, mungkin kebiasaan kita membicarakan aib orang lain tuh hindari, ya, bukan dikurangi, hindari. Kalau dikurangi nanti pasti ada juga itu ngomongnya. Jadi kita hindari, kita jauhi. Kemudian mencaci orang lain. Mencaci, ya. Nah, itu juga harus kita hindari. Jangan sampai kita saat ibadah puasa kita jalankan, kita terpancing melihat misalnya, ya, mencaci orang lain secara sengaja atau tidak sengaja. Atau bahkan misal lagi juga, ya, kita melihat sesuatu yang aneh terjadi pada seseorang, ya. Nggak boleh kita mentertawakannya, nggak boleh. Itu sama dengan mencaci dia, sama kita menjatuhkan harga diri dia, itu nggak boleh, batal puasa kita. Jadi hindari itu. Jangan sampai, itu tuh ujian juga bagi kita tuh saat misalnya ada orang melakukan perbuatan yang aneh atau hal-hal yang lucu lah, misalnya dia jatuh atau apa, jangan ditertawakan. Kita sebagai umat muslim, apalagi yang sedang berpuasa, kita harus saling membantu. Kita bantu dia. Nah, jadi hindari itu semua. Jangan sampai hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi itu tetap terjadi dan terlaksana dalam ibadah puasa kita. Karena itu akan merugikan ibadah kita, akan merugikan kualitas puasa kita, dan juga nanti akan menjadikan dalam 1 bulan puasa kita itu ada noda hitam. Karena kita niatnya puasa itu 1 bulan ibadahnya lancar, tidak hanya mengerjakan puasanya saja, tapi malamnya juga kita hidupkan bulan Ramadan itu. Tapi karena ada hal-hal yang membuat ibadah puasa kita itu ternodai sehingga tidak sempurnalah ibadah kita dalam 1 bulan itu. Maka hindari itu semua, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua larangan-larangan yang ada dalam bulan puasa itu, yang ada di dalam ibadah puasa itu dimudahkan Allah untuk kita hindari semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, jadi itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, Pak, ya. Iya. Oke. Baik, itulah jawaban-jawaban yang kalian tanyakan melalui Bapak Abdul Aziz Muslim. Semoga dengan apa yang beliau jawab dapat membuka wawasan kita untuk meningkatkan diri, serta keimanan kita, membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, ya, Pak. Mungkin itu saja untuk episode tanya jawab bersama Bapak Abdul Aziz Muslim kali ini. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bapak juga. Kami terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar.